Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 859803045. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas sesi 4, yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk melakukan praktikum kali ini, yang pertama adalah kertas yang sudah saya beri label vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak, tabel pengamatan, nasi, margarin, ikan asin, tempe, kentang, santan, ubi kayu, jagung, buah-buahan, wortel, kacang panjang, seledri, tahu, kacang hijau dan kacang merah, tepung terigu, dan minyak sayur. Langkah awal saya mengumpulkan ke-20 jenis bahan makanan berikut. Kemudian setelah itu ke-20 jenis bahan makanan tersebut akan saya kelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dari ke-20 jenis bahan makanan tersebut, untuk kelompok karbohidrat, saya menemukan nasi, tepung terigu, jagung, kentang, dan singkong. Kemudian, saya mencatat semua jenis bahan makanan yang saya temui ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, untuk kelompok protein, saya menemukan kacang hijau, ikan, telur, tahu, dan tempe. Kemudian saya mencatat semua jenis bahan makanan yang saya temui ke dalam tabel pengamatan. Kemudian untuk kelompok lemak, saya menemukan kacang merah, ikan asin, margarin, minyak, dan santan. Catat semua jenis bahan makanan yang kita temukan ke tabel pengamatan. Dan yang terakhir, untuk kelompok vitamin, saya menemukan seledri, wortel, kacang panjang, dan buah-buahan seperti rambutan, duku, jambu air, dan pisang. Setelah itu, saya mencatat seluruh bahan makanan yang saya temukan dalam tabel pengamatan. Dari percobaan pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, dapat saya simpulkan bahwa ada 20 bahan makanan yang dijadikan sampel yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang mengandung karbohidrat adalah nasi, tepung, singkong, jagung, dan kentang. Sedangkan yang mengandung protein adalah ikan, tahu, telur, kacang hijau, dan tempe. Kemudian yang mengandung lemak adalah minyak, kacang merah, margarin, santan, dan ikan asin. Kemudian yang mengandung vitamin ada rambutan, duku, jambu air, pisang, kacang panjang, wortel, dan seledri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 859803045. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas 4, yaitu uji karbohidrat. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada larutan iodium, yang kedua ada alat tulis, dan yang ketiga ada tabel pengamatan, dan ke-10 jenis bahan makanan. Yang pertama ada margarin, yang kedua ada biskuit atau roti, yang ketiga ada gula, yang keempat ada tepung terigu, yang kelima ada pisang, yang keenam ada tahu, yang ketujuh ada nasi, yang kedelapan ada telur, yang kesembilan kentang, dan yang terakhir apel yang saya ganti dengan rambutan. Langkah-langkah percobaan, yang pertama, susun ke-10 bahan makanan ke dalam piring dan beri nama masing-masing bahan. Kedua, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2 sampai dengan 3 tetes larutan iodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan iodium. Kemudian, catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu sampai dengan biru setelah ditetesi larutan iodium. Ketiga, catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilo. Dari hasil pengamatan, ternyata bahan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum adalah yang pertama tepung terigu, yang mana warna awalnya adalah putih terang, kemudian berubah menjadi ungu kebiruan.
Kemudian yang kedua ada roti atau biskuit yang mana warna awalnya adalah kuning kemudian berubah menjadi kebiruan. Setelah itu yang ketiga ada nasi yang mana warna awalnya nasi adalah putih terang kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Keempat ada kentang yang mana warna awalnya adalah kuning kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Setelah pengamatan selesai, catatlah hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia. Kali ini saya akan melakukan praktikum sesi 4 yaitu uji lemak. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang saya gunakan kali ini yang pertama ada alat tulis, tabel pengamatan, kertas coklat yang sudah saya beri label, minyak, air, susu, seledri, santan, margarin yang sudah saya lelehkan, ada pepaya, kacang tanah, jagung, singkong, kemiri, dan wortel. Ada sendok dan juga senter. Langkah-langkah percobaan yang pertama, kita teteskan air ke kertas yang sudah kita beri label. Kemudian dilanjutkan dengan margarin yang sudah kita lelehkan, kita tuangkan ke kertas yang sudah kita beri label. Selanjutnya yang ketiga, kita teteskan minyak ke kertas yang sudah kita beri label. Kemudian yang keempat ada susu, kita teteskan susu dan ratakan ke kertas yang sudah kita beri label. Selanjutnya seledri, kita gosok-gosokkan seledri ke kertas yang sudah kita beri label secara hati-hati. Setelah itu dilanjutkan ke kertas yang keenam, kita gosok-gosokkan kemiri ke kertas yang sudah kita beri label secara berhati-hati. Kemudian yang ketujuh, gosok-gosokkan kacang tanah ke kertas yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedelapan, kita buka biji jagung, kemudian kita gosok-gosokkan ke dalam kertas yang sudah kita siapkan. Setelah itu pepaya, kita gosok-gosokkan pepaya ke kertas yang sudah kita siapkan. Kemudian kita gosok-gosokkan singkong ke kertas secara hati-hati. Setelah itu, tuangkan santan secara hati-hati sedikit demi sedikit ke dalam kertas yang sudah kita siapkan. Kemudian ratakan santan. Dan yang terakhir itu ada wortel, kita gosok-gosokkan wortel ke kertas yang sudah disiapkan. Setelah semua selesai, mari kita amati selama 5 menit. Yang pertama ada air tidak mengandung lemak karena tidak transparan. Kemudian ada margarin mengandung lemak karena kertas transparan. Kemudian ada kacang mengandung lemak karena kertas sedikit transparan. Kemudian ada jagung tidak mengandung lemak karena tidak transparan. Kemudian ada wortel tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Kemudian ada seledri tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Kemudian ada singkong tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Setelah itu ada minyak mengandung lemak karena kertas transparan. Dan ada santan mengandung lemak karena kertas transparan. Kemudian ada kemiri mengandung lemak karena kertas transparan. Selanjutnya ada pepaya mengandung lemak sedikit karena kertas transparan. Dan terakhir ada susu tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Jadi, dari hasil pengamatan uji lemak yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak dapat diketahui melalui munculnya noda transparan pada kertas uji.
Semakin jelas noda transparan yang terbentuk, maka semakin tinggi kandungan lemak pada bahan makanan tersebut. Dari hasil pengamatan, beberapa bahan makanan terbukti mengandung lemak, yaitu ada minyak, kemiri, santan, kacang tanah, margarin, dan pepaya.